A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat kita hormati Kiai Haji Muhammad Abdus Syukur beserta seluruh jajaran di Majelis Az-Zikra yang dirahmati Allah. Di samping kita ada Uda Zalhendri dari Jambi. Berapa waktu lalu ketemu, tidur di rumah beliau. Mustahil lapar karena belum selesai makan lagi. Kalau ada dakwah terus tanpa henti, di rumah beliau makan terus tanpa henti. Jadi kalau teman-teman ke Jambi mampir ke rumah beliau, mustahil lapar. Ya. Mustahil diet juga. Nah ini alhamdulillah di samping saya, di samping kanannya beliau, gurunda kita Ustadz Ebit Lew. Tulisan namanya kalau orang Pontianak bilang kalau di sini gitu. B-I-T L-E-W. Kalau di Indonesia Ebit tuh E-B-I-E-T, dikasih ada huruf E-nya. Kalau di beliau namanya Ebit Lew. Kalau abang kakak, ayah bunda yang belum kenal, Ustadz Ebit Lew ini Masya Allah tabarakallah, jarang bunyi, sedikit bicara banyak transfernya, sedikit bicara banyak geraknya. Kalau abang kakak nanti lihat, ayah bunda lihat, beliau turun ke lapangan, nemuin orang-orang susah, ngasih semangat. Lisannya tadi selalu mengucapkan doa, sehat kak, ada orang di tengah-tengah sawah, di tengah-tengah hutan gak punya rumah, dipindahkan hari itu juga. Dipindahkan rumah, dikontrakkan, dibayarkan, disekolahkan, dibelikan motor, dibelikan peti ice kalau sana bilangnya, peti sejuk, kulkas kalau kita. Nanti saya insya Allah jadi translatornya, karena saya pernah di Malaysia 5 tahun. Jadi insya Allah siap jadi translatornya Ustadz Ebit Lew. Jadi kegiatan-kegiatan beliau banyak bertemu dengan orang-orang susah. Bisnisnya intan, bisnis utamanya beliau. Intan surullah yang surukum. Kalau menolong agama Allah, Allah akan tolong. Beliau punya kajian keluarga sunnah. Jadi membesarkan hati umat, karena memang umat ini seperti yatim piatu, sedih, galau, pelampiasannya di sosmed. Makanya banyak yang galak di sosmed, tapi begitu ketemu yang sesungguhnya lemah betul. Nggak usah kemana-mana pikirannya. Ustadz Ebit Lew berdakwah sudah lama, keliling-keliling Malaysia, bahkan kemarin sempat ke Brazil Ustaz ya, menemui teman-teman yang kiri kanannya bawa pistol. Saya followernya beliau, ngikuti kegiatan yang beliau lakukan. Masya Allah tabarakallah, hari ini kita dengar langsung ayat yang dibaca oleh Ustadz tadi di depan, surat Al-Ahzab. Nah bang kakak yang mungkin pegang Quran atau mungkin Qurannya sudah di luar kepala, maksudnya di luar kepala tuh husnuzon saya sudah hafal gitu. Kok senyumnya kayak gak terima gitu. Di luar kepala maksudnya? Buka surat 33. Ayo kita lihat sama-sama. Quran surat 33 ayat 45. Kan di dunia ini gak ada yang kebetulan. Daun yang jatuh Allah tahu. Kita gak pernah bertemu. Kita tuh bukan bertemu, kita itu dipertemukan. Kita bukan berjalan, tapi
diperjalankan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Baginda Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan hidup kita juga diperjalankan Allah. Kita dipertemukan. Saya kurang lebih 3 tahun ini mengikuti Ustadz Ebit Lew, selalu berdoa semoga Allah pertemukan di waktu terbaik, di tempat terbaik, dengan cara-cara terbaik. Rupanya waktu terbaik itu hari ini di Masjid Az-Zikra. Sekalinya datang ke Az-Zikra langsung dapat cincin. Saya mau ngasih tahu ini cincinnya Az-Zikra. Mereknya Casio. Dikasih Ustadz Syukur. Bukan promosi, ini iklan terang-terangan gitu. Dapatkan di Az-Zikra Mart gitu kira-kira. Udah dapat ayatnya? Coba kita buka sama-sama. Izin Ustadz saya membahas apa yang tadi disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, atau Nabi Zakaria, Allah memanggilnya dengan Ya Zakaria, Ya Musa, langsung disebut nama. Kalau zaman sekarang anak-anak sosmed bilang dimention langsung, ya, di tag namanya. Instagramnya tuh di tag. Tapi kalau Allah Rabbul Alamin memanggil baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak berani panggil nama, bukan tak berani, tak pernah ada dipanggil nama langsung. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, pakai kata-kata abdun. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu. Di ayat ini 33 Al-Ahzab ayat 45, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyirau wa nadhira. Udah dapat? Ya ayyuhan nabiyyu inna, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Antum di bawah mana berhenti? Ayo pilih mana? Masya Allah. Sehat Ustaz? Iya. Masya Allah. Izin Ustaz. Waduh, hilang materi ini. Karena lihat beliau langsung ingat mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, yang datang duluan, datang terakhir, baru duduk di bawah. Sama kita. Ustadz Ebit, Lukman juga mati. Tapi kalau antum mau duluan, saya ikhlas insya Allah. Antum duluan, saya yang terakhir. Atau saya terakhir, antum duluan. Atau bolehlah saya yang duluan, nganterin antum ke pemakaman. Canda. Mati itu misteri, semua pasti mati kata Ustadz dari Sulaiman. Kita mau ngomong mati atau ngomong ayat ini tadi? Nggak Ustadz, Masya Allah. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyirau wa nadhira. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah untuk turun ke bumi ini ada 3 misi utama. Pertama, syahidan. Apa yang pertama? Syahidan. Yang kedua, mubasysyiran. Yang ketiga, nadhiran. Kita nggak panjang-panjang. Nanti kalau lanjutan ayatnya, wada'iyan ilallah biiznihi. Ini kalimatnya menarik sekali. Kalau ayah bunda buka artinya, wahai para nabi, kami utus engkau untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nanti kita bahas detail yang ini. Wada'iyan ilallah. Da'iyan ilallah itu artinya berdakwah kepada Allah. Karena dakwah itu ada 3. Ada dakwah ilayya, sembahlah saya ustadznya, saya gurunya, kalau bukan saya haram semua, neraka jahanam. Gitu kira-kira statementnya. Ada dakwah ilaina, dakwah kepada kelompok hizbun tertentu, gabunglah bersama kami, kamilah yang paling benar, selain kami neraka semuanya. Ini juga haram, dakwah ilaina. Yang diperintahkan Allah, wada'iyan ilallah. Bagaimana supaya kembali umat ini kepada Allah.
bukan kepada kelompok, bukan kepada person. Dulu saya di Gontor, Kiai Syukri almarhum pernah bilang begini, guru yang benar, guru yang hebat adalah guru yang bisa membuat orang atau orang yang diajarnya lebih kagum kepada penciptanya daripada dirinya, lebih kagum kepada nabinya daripada kepada apa yang siapa yang menyampaikannya. Maka si penyampai boleh mati, tapi kenangan dia kepada Rob penciptanya nggak boleh mati. Seperti statementnya Abu Bakar As-Siddiq saat Umar bin Khattab menghunuskan pedang, siapa yang bilang Muhammad mati, saya tebas lehernya. Abu Bakar santai aja. Kalau mungkin bisa pakai bahasa anak gaul, biasa aja, careless gitu kali ya. Abu Bakar tuh ngomongnya, siapa yang nyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Siapa yang nyembah Allah, Allah tak pernah mati. Lepas pedangnya Umar. Bukan Umar hilang tauhid, tapi Umar saking sayangnya sama baginda Rasulullah, lupa dia. Itu pentingnya nanti nadhiran. Wada'iyan ilallah biiznihi. Ada kata-kata biiznihi, dengan izinnya. Kenapa? Ada banyak orang yang hari ini berusaha sekuat tenaga untuk ngajak orang kembali kepada Allah, tidak sampai hidayah. Saya punya abang di Pontianak namanya Bang Akwang, Chinese, Tionghoa, beragama Buddha. Punya ibu kandung Ustadz stroke, Kiai, terbaring Buddha juga. Beliau Bang Akwang masuk Islam, berubah nama menjadi Hamdan. Kemarin baru berapa waktu yang lalu menikah, dapat anak penghafal Quran. Bang Akwang ini ditanya oleh ibu kandungnya, Akwang, kamu pindah agama apa sekarang yang kamu anut? Disebut sama Bang Akwang, Bang Hamdan, saya Islam. Saya mau ikut agamamu. Ditanya sama Bang Akwang, kenapa mama mau ikut saya? Semenjak kamu masuk Islam, katanya, kamu jadi lebih sopan sama saya, kamu jadi lebih santun sama saya. Di atas kasur itu beliau terbaring stroke, ada abangda kita Ustadz Nur Hasan yang mengajak beliau baca syahadat. Masuk Islam dengan izin Allah. Lalu gak lama kemudian, gak sampai 1 bulan, ibunya Bang Hamdan ini meninggal dunia dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wafat dalam keadaan Islam. Saya ikut menyolatkan jenazah dan ikut mengantarkan beliau ke kuburan. Yang menarik adalah tempat kuburannya ya Bunda, Bang Kakak, itu harus melewati karena tidak ada tempat saat itu, masuki pemakaman Tionghoa. Masuk ke dalam, lompati parit sebesar meja ini, lompat parit, jalan kaki lagi, baru ketemu kuburan. Waktu masukkan tanah, masukkan jenazah, saya sempat netesin air mata, saya bilang, ya Allah, baiknya Allah, sayangnya Allah ngasih hidayah di detik-detik terakhir. Kalaulah seandainya beliau tidak mengucap syahadat 3 minggu yang lalu, beliau di sebelah. Allah sayang kita. Itu kalimatnya Ustadz Ebit Leo. Wada'iyan ilallah biiznihi, hidayah itu milik Allah. Suami soleh, istri error. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Istri solehah, suami konslet. Siapa? Fir'aun. Jangan sebut sendiri-sendiri. Suami istri soleh-soleha, anak error. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang suami soleh, istri soleha, anak soleh juga, bapaknya error. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Hidayah tuh mahal. Asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Pagi beriman, sore sudah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Maka da'iyan ilallah biiznihi wa sirajam munira. Terus wabasyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ada kalimat yang menarik, sampaikan berita bahagia kepada orang-orang beriman, sesungguhnya bagi mereka karunia Allah yang besar. Saya selalu ingat cerita Ustadz Dery Sulaiman waktu saat beliau lagi lucu-lucu dan menggemaskan. Lagi di kafe, tiba-tiba ada datang sahabat kita dari jamaah tabligh mengatakan, engkau adalah raja di surga. Kalimat pendek itu membuat Ustadz Dery Sulaiman dapat hidayah dengan izin Allah. Saya pernah datang juga satu tempat ketemu dengan anak-anak muda
yang Masya Allah badannya penuh dengan tato. Dia bilang, apa yang buat engkau dapat hidayah? Bang, saya bilang, apa yang buat abang ini? Karena ada orang yang mendoakan saya masuk surga. Kalimat-kalimat pendek, Masya Allah. Makin berat materi kita. Habib, Masya Allah. Terusin. Izin Habib, Ustaz. Saya izin lanjut. Kadang-kadang kalimat-kalimat kecil, kalimat-kalimat pendek bisa bikin orang nggak jadi bunuh diri. Ada kakak kita mau bunuh diri gara-gara punya hutang 2 juta di Pontianak. Saya bilang, Kak, jangan bunuh diri dulu, tanggung, kalau udah 2 miliar baru bunuh diri. Besok subuh kakak ke masjid, saya kasih hadiah, kita kasih hadiah. Alhamdulillah, wasilah dikasih hadiah nggak jadi bunuh diri. Mubasyir, sampaikan berita bahagia. Kalimat dari Ustadz Dery waktu saya ketemu beliau di Jogja, ada 3 rumus kata beliau. Lisan harus manis, dada harus lapang, kepala harus dingin. Sampai sekarang saya masih ingat amal jariahnya buat beliau. Maka kita kalau hari di dakwah tadi dengan Ustadz, siapa yang timnya Ustadz Ebit? Ustadz Zul, di belakang. Beliau dakwah ceramah dari KL naik motor sampai ke Kedah 3 jam. Jauh Kedah tuh pakai motor. Sudah ada tulisan motor kendaraan penceramah, apa dia orang tulis, Ustaz? Kendaraan penceramah. Ustadz yang mau ceramah, Ustadz Zul yang mau ceramah, begitu sampai pakai motor BM kalau mereka sebutnya, BMW kata kita. Kalau sana sebutnya BMW maksudnya. Kalau kita bilang Mercy, sana bilang Merce. Ya beda-beda tipis lah sama kita insyaallah. Jadi penceramah sudah sampai di masjid 3 jam naik motor. Begitu sampai ada orang yang tegur, itu tak tengok ketulisan ini tempat penceramah. Tak boleh parking sini. Motor tuh 250 kg Ustaz ya, 250 kg beratnya. Beliau yang ceramah, beliau sampai di situ dia bilang motor je besar, otak tak ada. Bayangkan, itu bukan pengurus diskotik Pak, pengurus masjid. Habis itu ada tulisan, jamaah dilarang tidur di sini. Kata Ustaz Zul, lebih baik saya patah balik. Patah balik itu tak jadi ceramah. Terima kasih kata Ustaz Zul. Pengurus awak sudah bagus, mulutnya manis. Saya tak jadi ceramah tuh. Ini sakit sebenarnya, apalagi banyak kamera. Ini ada kuota semua enggak yang rekam-rekam ini? Ini seperti nepok air terpercik muka sendiri. Banyak orang-orang tua muda yang takut ke masjid bawa anak. Kenapa? Karena ada tulisan dilarang bawa anak. Terus pengurus masjidnya tanya, gimana caranya merangkul anak-anak muda Ustadz? Saya rasa mau ketok palanya gitu. Anak-anak muda takut ke masjid karena banyak tulisan, seram betul. Mohon maaf, di kafe di mana-mana disambut dengan sangat ramah. Tapi itu bukan di sini, itu masjid-masjid mungkin yang di Samudra Atlantik sana. Menaranya tinggi-tinggi, yang kedengaran cuma saldonya, berasnya tidak sampai. Tidak syahidan. Apa syahidan? Turun ke lapangan. Kalau dulu para ahli agama itu untouchable, di atas. Dia tak bisa disentuh, manusia suci. Tapi baginda Rasulullah hadir ke umat ini, yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar, dibully baginda Rasulullah itu. Apa Nabi kok jalan di pasar? Apa artinya Nabi jalan di pasar? Menguasai permasalahan, hadir di tengah-tengah umat. Lihat abang kakak ayah bunda, banyak masalah samping kiri kanan. Kenapa sholat kita tuh takbiratul ihramnya Allahu Akbar, tutupnya dengan assalamualaikum? Supaya kita sering-sering lihat samping kiri kanan. Saya pernah bilang sama beberapa pengurus, saya bilang dosa kita ngumumkan saldo, saya bilang sekian ratus juta, tapi tetangga samping masjid tidak bisa makan. Syahidan, turun ke lapangan. Terlalu banyak konsep, terlalu banyak diskusi, dan terlalu banyak mikirin vokalis.
Saya udah 3 tahun pamit dari dunia panggung, Kiai Habib. Jadi ini ketemu kayak gini nih agak gemes-gemes, enggak apa-apa ya. Kan antum putih-putih semua, biarlah saya yang hitam sendirian gitu. Agak gemes aja gitu. Makan kita nggak habis, anak-anak kita didik suruh nggak mau ayam, nggak mau paha, nggak mau ini. Di pondok-pondok pesantren, saya dengan izin Allah 2012, bukan mengatakan saya sudah tidak, tapi ketemu tuh sedih gitu. Sampai sekarang nggak berani saya nyisakan nasi walaupun 1 butir. Kalau makan nggak berani nyisakan nasi walaupun 1 butir. Kenapa? Banyak di pondok pesantren, saya keliling di Pontianak, di hampir seluruh Indonesia, banyak pondok-pondok pesantren tuh. Begitu dapat nasi, santrinya makan sehari 3.000 rupiah, 1.000 pagi, 1.000 siang, 1.000 sore, ngapalin Quran. Ikan asinnya digunting-gunting, dimasak supaya ada rasa asinnya. Dikasih lauk, ikan asin yang perutnya sudah ada ulatnya, dijemur di atas seng. Saya tanya sama ustadznya, kok lauknya begini? Itu dikasih orang, itu pun sudah mewah. Biasa kami makan kicap, kata orang Melayu, kecap yang satu saja cuma 1.500. Satu anak, satu nampan dikasih kecap. Cuma rasa kecap manis itu aja lauknya. Kalau pas lagi tidak ada apa-apa, anak-anak disuruh masuk ke hutan, masuk ke ini, ambil daun, bukan sayur. Ada satu kiai yang setiap subuh ke pasar di Pontianak, ada namanya Pasar Pelamboyan. Tiap hari nunggu sampah buangan orang, kol, sawi, dicuci pakai air panas, itu dimasak untuk santrinya. Ada beberapa pondok, saya malu ngomongnya, ustadznya puasa supaya santri bisa makan lebih. Ustadznya nunggu sisanya santri. Telur 3 buah dicampur dengan tepung terigu supaya banyak. Kalau pas ustadznya sakit, dikumpulkan semua anak yatimnya, ditanya, nak boleh ndak ustadz makan duluan? Ustadz mau makan obat, minta izin sama santri. Kita bisa makan enak, bisa makan banyak, terus mulutnya komplain terus. Ayat la in syakartum la azidannakum kita hafal. Tingkah laku kita tidak sama dengan yang kita hafal. Saya tidak marah gitu, lapar belum dari pagi belum makan. Sama ya. Ayo kita praktekkan. Ini bukan kata-kata Luqman, Allah yang firmankan. Dan tadi saya tidak minta ayat, tidak request lagu gitu ya, kayak di radio-radio. Tidak request ayat. Begitu dengar ayat ini, kayak kena tampar rasanya. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Turun ke umat. Abang kakak lihat banyak orang susah, banyak orang tidak bisa makan hari ini, banyak orang lapar. Tidak salah bawa anak-anak ke mall, tapi ada waktu bawa anak-anak kita ke tempat orang susah supaya belajar syukur. Sering-sering kita ngeliat ke atas, tersandung kaki kita. Sering-sering lihat ke bawah, banyak syukur kita. Habis syahidan, PR selanjutnya, SOP-nya apa? Mubasyiran, kasih berita bahagia. Kemarin lihat kan video Ustadz Ebit di Pontianak, di Indonesia, terceplos Pontianak pula. Jadi doa insya Allah, semoga Allah sampaikan doanya begitu. Kata Ustadz Ebit, kalau di sana kami cari orang susah perlu berhari-hari. Di Indonesia jalan sebentar aja sudah banyak. Sampai bingung mau pilih yang mana, kata beliau. Ketemu anak-anak Vespa ekstrim di Pekanbaru. Bajunya, penampilannya kotor, tapi Ustadz Ebit bilang, abang nih ganteng, abang nih handsome, kakak nih comel, adik nih cantik. Itu apa? Bukan apa yang dilihat di mata, tapi jadi doa. Itu saya belajar dari Ustadz Zul barusan, beliau bilang ucapan itu doa. Tenang kak, di sebalik ujian ada rahmat. Itu yang lisan harus manis, kata Ustadz Dery Sulaiman. Yang asal ketemu orang beda dikit langsung neraka jahanam. Emang surga tuh mau dikapling sendiri ke? Besak surga tuh, jangan diambil sendiri. Tak seram ke tinggal di surga sendirian. Ajaklah orang ramai-ramai. Saya ketemu sama TNI, pakai loreng Ustadz Dery, galak, tampangnya sangar, nggak ada senyum sama sekali. Kak saya waktu itu di Jambi,
Pembukaan, ayo Pak, foto Pak. Masih streng dia. Saya bilang, Pak, ayo foto. Saya ngajak foto nih. Kalau dulu ada TNI masuk desa, saya ngajak Bapak di pembukaan Baitul Mal, Pak, TNI masuk surga. Langsung senyum dia. Mau foto. Kadang-kadang kalimat-kalimat kecil yang kita ucapkan ke orang, sampai jumpa di Baitullah, sehat ya Kak, murah rezeki, panjang umur. Mudah-mudahan gorengannya lancar. Abang beli 10.000 dapat bonus 3 tuh biasanya. Orangnya senang kena doakan. Mubashir, sampaikan berita bahagia, besarkan hati umat. Allah sayang kita, itu kalimat-kalimat Ustadz Ebit. Dan saya lihat, apalagi kalau kita datang bawa hadiah. Tahadu, tahabu. Kasih hadiah, kau akan saling mencintai. Dulu saya belum nikah, sebelum saya nikah. Mana ibu-ibu? Bu? Ibu? Kakak-kakak ada? Dulu saya belum nikah, saya kira perempuan itu, Habib, Ustadz, Kiai, saya kira waktu saya belum nikah dulu, saya kira perempuan itu mata duitan. Dulu sebelum saya nikah. Setelah saya nikah ternyata benar. Sayang, tidak mau noleh. Sayang, tidak noleh. Kita pulang, letakkan amplop di samping dia. Kita balik badan, amplopnya hilang. Maka wanita itu perlu 3 R. 1 skincare. Apa? Senang betul dia. Yang kedua, home care. Perawatan, pedicure, manicure, cukur, gitu-gitulah. Yang ketiga yang paling dia tunggu, transfer. Iya. Banyak yang pura-pura paham. Maka jadi suami sedikit bicara, banyak transfernya. Jadi cari istri yang pandai cari duit. Dimanapun antum menyembunyikan pasti dapat dia. Terakhir, loh kok ketawanya baru sekarang? Mungkin karena belum makan kali ya. Terakhir kita wajib sampaikan nadhiran, mubashiran wa nadhiran. Kita harus kasih tahu yang hitam itu hitam, yang putih itu putih. Tapi jangan tiba-tiba datang langsung bilang neraka jahanam, masuk neraka. Enggak, belum. Jangan-jangan dia belum tahu. Kemarin cerita anak-anak di Pekanbaru, saya qadarullah berapa bulan yang lalu, bulan Maret ya, Bang. Maret ketemu juga Ustadz dengan anak-anak Vespa Ekstrim Bu ya. Itu mampir di tepi minimarket lah yang kalau bersebelahan-sebelahan, antum tahu kan, warna merah, kuning, biru, tahu ya. Maret sekarang sudah jadi Indo April. Karena sudah bulan ini, Maret udah bulan lalu. Kalau nggak paham nanti habis maghrib baru ketawa. Dia mampir satu kelompok dari Bandung di Purwokerto. Pelajaran apa yang saya dapat dari mereka? Masya Allah, kita mungkin melihat mereka pakai anting-anting, kalungnya ada gigi binatang dan seterusnya. Tiba-tiba saya lihat di pojok itu ada seorang cewek sedang nyobek-nyobekkan kain. Yang 2 ini lagi ganti ban. Mereka bilang kami nggak boleh jalan siang-siang, kami baru bisa jalan jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Hanya itu waktu kami boleh jalan. Mau kemana? Tadinya mau ke Bali, tapi ini karena nggak bisa, kami balik. Apa yang bikin saya amazed, yang bikin saya kagum, kita nggak boleh lihat casing orang. Saya tanya sama mereka, udah berapa lama jalan? Mereka bilang kami sudah 3 bulan naik motor begini. Terus sebelum jalan apa aja persiapan? Tahu jawabannya mereka apa? Mereka berempat nih, laki-laki 3, cewek 1. Mereka bilang kami nggak akan jalan sebelum dapat izin dari orang tua. Penampilannya kayak gitu, ada videonya tuh direkam sama kawan-kawan. Kami nggak akan jalan sebelum dapat izin dari orang tua. Dan yang paling nampar saya adalah ini statement closing story saya. Dia bilang, Om, manggilnya Om. Padahal kapan saya nikah sama tantenya kan gitu kan. Om, uncle, Ustadz. Dia bilang, Om lihat nggak cewek yang di pojok itu? Lihat, saya bilang. Saya kan udah mulai mikir macam-macam. Dia bilang, itu istri saya Om. Maksudnya saya bilang, iya Om, sebelum kami jalan, saya ajak dia nikah dulu supaya nggak bikin dosa Om. Saya mau ngomong apa? Mau ngasih tahu jomblo, sibuk stalking Instagram mantan, lupa ngelamar, lemah. Dia cuma punya modal
Bismillah. Begitu dapat minuman makanan keluar dari mulutnya, alhamdulillah. Kenapa parkir di sini? Kalau di tempat yang ada bilang bulan bintangnya kami sering dimarah, Om. Antum gak usah cari itu tempat apa, pokoknya gitulah. Di sini kami nggak dimarah, Om. Jadi casing luarnya kayaknya seram, tapi mereka tahu syariat. Tugas kita syahidan, turun ke lapangan, mubasyir, sampaikan berita bahagia. Allah sayang kita, Allah maha baik, Allah maha kaya. Abang kakak masuk surga insya Allah. Semuanya masuk surga insya Allah. Siapa yang masuk surga? Siapa yang mau mati? Nah, inilah manusia. Mana bisa masuk surga kalau tidak mati? Saya cuma mukodimah stand up comedy. Materi keep the best for last. Yang terbaik tetap di akhir. Kita doakan semoga kita duduk di sini bisa dapat ilmu dari Ustadz Ebit Leo. Kalau ada yang tak paham, saya translatornya insya Allah. Mirip-mirip kayak Upin Ipin gitulah. Tak boleh. Nanti lu punya Tuhan malah. Itu kata siapa? Kata Meme. Jadi tak boleh malah. La takdob walakal jannah. Jazakumullah khair. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya nggak ngasih tausiah, cuma cerita-cerita aja, menerjemahkan ayat Quran yang tadi dibaca oleh qori kita. Jazakumullah khair. Uhibbukum fillah. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyum ya, senyum, dapat pahala. Udahlah tak berduit, tak mau senyum lagi kan? Senyum-senyum. Surga rezeki itu datang kepada orang yang bahagia. Berkah selalu. Jazakumullah khair. Maaf Buya, begini cara saya ngomong Buya. Makanya saya takut masuk di panggung ini karena ngomongnya suka ini. Udah saya tahan-tahan ini Buya. Jazakumullah khair. Terima kasih. Uhibbukum fillah. Saya mencintai antum semuanya karena Allah. Doakan saya juga semoga bisa istiqomah, bisa melakukan kebaikan, bisa juga meniru kebaikan dari para guru-guru yang ada di sini. Sekali lagi uhibbukum fillah, sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah sayang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa apa yang beliau sudah sampaikan, dan ahlan wa sahlan marhaban habibuna Dr. Ahmad Al-Kaf, juga Ustadz Dery Sulaiman. Baik, kita langsung dengarkan. Mohon maaf bila saya salah menyebutnya Liu, Leo atau apa. Pokoknya Ustadz Ebit lah. Ambil yang aman saja. Baik. Ada sudah. Kalau ada terjemah. Nah, saya penterjemah nanti Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, terima kasih dihormati Kiai Haji Abdul Syukur, dihormati Habib Ahmad Al-Kaf, Masya Allah, Tuan Guru, Ustaz Dery Sulaiman, Bapak semua ni, Pak Haji, perwakilan di sini semua sekali kan, dan Ustaz Luqmanul Hakim, dan juga Bapak Ustaz kan, Pak Ustaz Hendry, dan semua kiai-kiai, ulama-ulama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semua sihat. Kalau tak faham, buat-buat faham aja ya, angguk-angguk aja. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat sayang kita. Bila Allah sayangkan seseorang, Allah beri seseorang tu dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mengucap la ilaha illallah. Satu orang ucap je la ilaha illallah, Allah jawab, sadaqta ya abdi, benar wahai hamba aku, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan aku. Kita kalau puji raja-raja, dia mungkin tak dengar. Kalau dengar mungkin jawab, mungkin tak jawab. Kita kalau puji ustaz-ustaz, ulama pun mungkin mereka jawab, mungkin tak jawab. Tapi mereka tak dengar, tak tahu.
Kita puji mana-mana orang dalam dunia ni, artis-artis, orang terkenal, dia tak dengar. Tapi kalau kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dengar setiap puji-pujian kita. Dan menyebut nama Allah ialah perkara yang paling berharga dalam dunia. Ada orang dalam dunia makan minum macam kita, ada rumah, ada keluarga, ada isteri, ada anak-anak, diberi macam-macam nikmat oleh Allah setiap hari, tapi mereka tak kenal Allah tu Tuhan dia. Dia tak tahu, tak reti nak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, abang kakak, bapa-bapa, ibu-ibu depan saya ni ialah manusia yang paling bertuah dalam dunia. Tak tahu macam mana kita nak ucap syukur, terima kasih. Tak tahu apa perkataan patut kita pilih nak ucap syukur pada Allah. Sebab tu sahabat, mereka berterima kasih pada Allah, menyebut nama Allah ini dengan penuh rasa rendah diri. Mereka solat, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, kalau kira dah cukup, Allah Maha Besar. Tapi mereka sebut Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar sebesar-besarnya, infinity. Ya Allah, besarnya engkau ni, kalau bahasa tak tahu macam mana nak cakap lagi maha besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu macam mana nak ungkapkan. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, segala puji bagi Allah kathira. Tak tahu nak ucap macam mana dah. Tak ada perkataan nak dapat ungkapkan, nak gambarkan. Kan itu kita sangat bersyukur kepada Allah sebab kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat sebut nama Allah. Kita bangun tidur tengok isteri dekat sebelah, isteri kita Islam, kenal Allah. Bangun anak-anak berlari peluk kita, anak-anak kita kenal Allah. Kita pergi jalan-jalan dengan kawan-kawan, pergi kedai, restoran, makan, minum, kawan-kawan kita kenal Allah. Tapi ramai orang dalam dunia ni belum kenal Allah tu Tuhan dia. Ada 8 bilion manusia dalam dunia, ada 8 bilion orang. Ada 6 bilion manusia belum kenal Allah tu Tuhan dia. Saya masa pergi dekat mana? Switzerland. Switzerland tu kan cantik. Alam dia semua cantik. Langit dia biru, warna biru betul-betul. Macam kita tengok lukisan, dia tak sama biru macam kat Indonesia, kat Malaysia, tak sama warna langit dia. Lain. Tengok laut, warna laut dia tak sama. Warna sungai dia color dia penuh full color. Kita macam pudar-pudar kan. Dia betul-betul biru tu, betul-betul biru. Langit semua sekali cantik. Gunung-gunung dia. Antara kalau saya pergi banyak negara, kalau cantik alam ni, saya tengok antara negara yang paling cantik Switzerland. Switzerland. Saya bawa isteri jalan. Isteri saya pakai purdah begitu, pakai niqab begitu. Bila jalan, sepanjang jalan mungkin ratus orang, semua orang cuma pandang isteri saya. Semua pandang saya, pandang isteri saya. Daripada atas sampai bawah. Kita pun macam semua orang pandang. Dia bukan tengok sebab isteri kita cantik, bukan sebab dia nak tengok isteri kita pakaian, tak. Dia tengok sebab dia tak pernah tengok orang pakai macam tu. Sampai saya fikir dua perkara. Saya fikir semua orang bukan Islam. Macam ustaz kata takkan syurga kita nak masuk sorang-sorang kan, kita nak bawa ramai-ramai masuk syurga. Jadi saya fikir semua bukan Islam, takkan dia orang semua ni masuk neraka. Saya fikir begitu, terlintas dalam fikiran. Kemudian saya rasa syukur sangat sebab saya bukan siapa-siapa, tapi Allah beri saya dapat kenal Allah tu Tuhan, dapat sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan, kebanyakan kita bukan keluarga Nabi, bukan daripada darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan Nabi, keluarga Nabi, anak-anak Nabi. Kita semua dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak bayar segala pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agaknya kalau orang-orang saleh, Nabi SAW, sahabat-sahabat tengok orang macam ni, apa Nabi fikir? Nabi bukan fikir kenapa ramai orang tak Islam. Nabi fikir macam mana supaya setiap orang Islam dapat sampai ke sini dan dapat sampaikan Islam tu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak
setiap manusia dapat hidayat, dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 8 bilion orang dalam dunia, mereka tak kenal Allah tu Tuhan dia. Sebab tu Nabi sepanjang malam menangis. Sahih Muslim, sampai Jibril tanya, ya Rasulullah, lebih kurang maksudnya kenapa menangis ni sedangkan Allah Maha mengetahui? Kenapa menangis ni? Maksudnya berhentilah menangis. Nabi menangis sepanjang malam. Apa Nabi sebut? Nabi cuma sebut, ya Allah, umat aku. Nabi cuma minta, ya Allah, umat aku. Ya Allah, umat aku. Jibril beritahu, Allah akan uruskan urusan umat kamu. Allah akan tolong umat kamu, jaga umat kamu. Jibril balik, Nabi nangis lagi. Bukan menangis pelan-pelan, nangis kuat-kuat, betul-betul menangis. Sampai Jibril turun lagi, ya Rasulullah, dahlah menangis tu, cukuplah menangis. Nabi nangis lagi. Jibril balik, sampai 3 kali Jibril kata, ya Rasulullah, berhentilah menangis. Nabi menangis lagi. Ini manusia yang kita tak pernah berjumpa. Kebanyakan kita semua tak pernah berjumpa. Kita berdepan, tapi manusia ni sangat sayangkan kita. Manusia ni tak nak apa-apa, cuma nak satu saja. Manusia ni nak Nabi Muhammad SAW nak setiap daripada kita bahagia, setiap daripada kita masuk syurga. Nabi nak setiap manusia ni selamat. Nabi tak gembira tengok orang susah, orang dihina, orang dicaci maki, orang tu kehilangan keluarga. Walaupun pada musuh Nabi Muhammad SAW, Nabi cuma nak manusia bahagia. Soalannya, adakah manusia macam ni lagi dalam dunia ni? Adakah saya periksa diri saya, kita semua, ada tak kita rasa sayang pada umat ini? Tengok orang sebelah, ada rasa sayang tak? Tengok pada umat ni, ada rasa sayang. Nabi sangat sayang pada umat ni. Nabi sayang, tengok orang, Nabi sayang. Nabi SAW, hadis surah Ahmad, Nabi balik rumah, Nabi pegang tangan keluarga. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu sampai rumah, Sayyidina Husin radhiyallahu anhu, Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi pegang tangan semua sekali. Dulu kalau orang alim kan, dia suka pegang-pegang tangan. Saya tarik tangan kecil-kecil dulu, tarik kan. Rasa macam resah je, kenapalah ustaz-ustaz pegang tangan. Tapi kalau kita jumpa orang alim, dia suka pegang tangan. Tangan kan, pegang macam tu. Jadi saya tengok Nabi SAW bila sampai kat rumah, Nabi pegang keluarga. Nabi ambil Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Nabi letak paha kanan. Sayyidina Husin radhiyallahu anhu di paha kiri. Tangan kanan Nabi SAW peluk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tangan kiri Nabi SAW peluk Fatimah radhiyallahu anha. Nabi cium seorang-seorang. Nabi kata, ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Nabi sayang pada keluarga Nabi SAW. Tapi tahu tak apa jadi? Nabi SAW pernah pergi rumah Fatimah radhiyallahu anha. Masa tu pergi dengan Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Sampai kat rumah, Nabi dengar Fatimah radhiyallahu anha sakit. Nabi masuk rumah. Fatimah radhiyallahu anha kata, ayah boleh masuk, tapi sahabat yang lain tak boleh masuk. Kenapa Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha? Maka Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha beritahu, ya Rasulullah, saya tak ada kain yang cukup untuk tutup badan saya. Saya tak ada kain yang cukup tutup badan saya. Nabi ambil serban Nabi campak pada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, campak. Kemudian Nabi masuk dengan Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha nak bangun, nak sambut Nabi SAW, tapi tak mampu, sakit, lapar, lemah, jatuh. Nabi SAW pergi kat Fatimah radhiyallahu anha, Nabi peluk Fatimah radhiyallahu anha, Nabi menangis. Tuan-tuan, bapa ibu sekalian, Nabi sangat sayangkan keluarga. Tapi keluarga Nabi Muhammad SAW berlapar, sakit, susah, demi kita dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak berterima kasih pada Nabi SAW dan keluarga Nabi SAW? Pernah Nabi duduk di rumah, Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha bawa roti. Ayah, saya nak makan, saya teringat pada ayah. Saya nak makan, saya teringat pada ayah. Kalau kita, jomlah makan sekali. Nabi makan. Bila Nabi makan, air mata Nabi keluar. Fatimah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, kenapa menangis? Nabi kata, wahai anakku, setelah 3 hari, inilah roti yang pertama masuk dalam perut ayah. 3 hari baru 1 roti. Nabi bukan miskin, Nabi kaya. Tapi seluruh kekayaan Nabi, seluruh harta yang datang pada Nabi tanpa henti, berguni-guni, duit pakai guni hari-hari. Tapi semuanya dikorbankan untuk manusia kenal Allah.
Ibu bapa sekalian, saya sangat syukur pada Allah dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Masa saya kecil-kecil dulu, keluarga jauh pada Allah. Keluarga saya jauh pada Allah. Ringkasnya, saya tengah ada satu orang cikgu masa saya umur 12 tahun dekat sekolah. Nama Cikgu Muhammad Noor. Dia pun Cina. Dia kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Satu solat tinggal 80 tahun duduk dalam neraka. Satu hukum. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Saya dengar, saya menangis dalam kelas, menangis atas meja. Cikgu pun datang kat saya. Bit, kenapa menangis? Saya diam je. Ayah tak semayang, bapa tak semayang, saya diam. Sebab keluarga saya masa tu tak semayang, tak kenal Allah. Adik-beradik saya 12 orang, 6 Islam, 6 bukan Islam. Lepas tu saya pun, cikgu tu dia buat baik pada saya, hantar balik sekolah, buat baik, dia belanja makan. Saya mula pergi masjid. Cikgu tu keluar jemaah tabligh ni, dia bawa saya pergi keluar 3 hari. Lepas tu bila saya pergi balik tu, saya masuk bilik dan saya hidupkan baca Quran, hadis Nabi dalam bilik, buat taklim. Saya baca hadis dalam bilik. Tengah saya baca dengan adik saya yang bongsu, lama-lama mak saya datang. Mak saya masa tu pun tak ada amal-amal agama, dah lemah dah. Tak semayang semualah. Yang ni mak saya datang kat sebelah saya, dia menangis. Seksi jugalah pakaian-pakaian masa tu, gambar-gambar. Mak saya masuk kat bilik, menangis. Saya, mak dengan adik hari-hari balik masjid, saya buat taklim dalam bilik. Doa saya lepas solat cuma satu je. Ya Allah, saya sayang mak bapak saya. Saya tak nak mak bapak saya masuk neraka. Ya Allah, jangan bagi mak bapak saya masuk neraka. Jangan bagi mak bapak saya. Tengah saya buat taklim, bapak saya datang duduk dekat. Masa tu umur dia dah 60 tahun. Rambut dia dah putih. Saya tengah baca hadis, bapak saya menangis. Habis tu saya pegang tangan, pergi ambil ajar, tak tahu nak ajar apa. Masa umur 13 tahun, saya jadi imam, bapak saya makmum sembahyang Isyak. Sepanjang solat, ayah saya menangis. Habis solat, ayah saya tanya, Bit, Allah maafkan ayah tak? Ayah jahat, ayah tak pernah kenal dia, tak pernah terima kasih pada dia, dia maafkan ayah tak? Saya kata, ayah nak tahu tak siapa bawa ayah semayang? Nak tahu tak siapa bawa ayah semayang? Nak tahu tak siapa bawa ayah semayang? Bukan Bit, bukan mak. Yang bawa ayah semayang ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bawa kita kenal Allah ialah Allah. Allah yang tengok kita sekarang, yang tahu isi hati saya, isi hati kita semua. Hari itu Allah beri hidayah pada bapa saya. Itulah hari yang paling bahagia sekali dalam hidup saya. Saya kalau tak kenal Allah, keluarga saya kalau tak kenal Allah, saya tak tahu apa jadi hidup saya sekarang. Bila susah, sekarang ada ujian-ujian datanglah hidup saya. Bila susah, kadang-kadang kita rasa kenapa Allah uji kita. Walaupun bila ceramah dekat orang, macam jumpa budak-budak tepi jalan, selalu cakap, jangan risau dek, Allah sayang awak, Allah sayang awak. Itu je cakap. Orang kata bagus, sebab saya pun tak tahu nak ceramah apa lagi. Itu je yang tahu, Allah sayang awak, senang. Orang tanya soalan apa pun, Allah sayang awak. Saya jahat, saya begini, Allah sayang awak, Allah sayang awak. Tiba-tiba bila kita kena uji, kita pun fikir, Allah sayang saya ke tidak? Itu kita yang hari-hari dengar ceramah, berdakwah, duduk majlis ilmu pun, kadang-kadang bila ujian berat, kita pun terduduk, kita menangis, tanya kenapa Allah uji saya. Tapi saya terfikir, ramai orang dekat luar sana yang mereka tak ada peluang macam kita dapat. Macam tuan-tuan perempuan dapat duduk di sini, bapa duduk di sini, di majlis zikra ni, duduk dalam masjid. Tak semua orang dapat peluang macam kita. Ramai orang belum kenal Allah, belum kenal Nabi. Dan sebab tu di luar sana ramai orang rindu nak dekat dengan Allah. Itu menjadi tugas kita untuk malah mendoakan mereka. Dulu banyak ulama yang tukang menangis untuk umat. Dulu Nabi Muhammad SAW, orang paling banyak menangis untuk kita. Menangis untuk orang yang tak pernah jumpa. Tak boleh fikir kan? Kita boleh menangis untuk anak sakit, cucu sakit, kurang sikit menangis. Kalau cicit mungkin dah tak menangis. Kalau ramai sangat cucu pun dah tak menangis. Anak ramai sangat pun dah tak menangis. Tapi ada seorang manusia yang kita tak pernah berdepan, berjumpa, tapi manusia ini hari-hari menangis untuk kita, menangis untuk mak ayah kita. Dan beliau telah korbankan segala-galanya untuk kita. Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi, para sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah berkorban segala-galanya. Sekarang agama ini atas bahu kita. Jatuh bangun agama ini atas bahu saya, atas bahu kita semua.
kita akan ditanya oleh Allah. Walau kita bukan siapa-siapa. Agama ini dua. Daripada dulu saya selalu dengar ceramah, ulama selalu cerita daripada mula ceramah, disebut agama ni dua. Satu nikmat, satu amanah. Kita menikmati agama ni. Satu lagi apa dia? Amanah. Agama ini kita kena kongsikan dengan ramai orang kat luar sana. Untuk itu kita kena banyak menangis pada Allah. Setiap malam kita kena doa hidayat. Ya Allah, beri hidayah pada umat ini. Ya Allah, hidayah untuk umat ni. Ya Allah, hidayah untuk orang kat Amerika. Ya Allah, hidayah orang dekat Brazil, dekat Afrika. Ya Allah, beri hidayah orang dekat China. Beri hidayah pada semua manusia dalam dunia. Saya pergi Afrika baru ni, kami pergi satu kampung. Dia orang blok kita dengan pistol-pistol dekat jalan. Kampung tu yang bawa kita nama Imam Zakaria, imam dekat markas dekat Johannesburg. Dia bawa kita pergi. Bila sampai kampung tu, dia orang blok kita dengan pistol-pistol. Dia nampak Zakaria tadi, dia bagi masuk. Sebab Zakaria tu selalu bagi makan. Dia bagi masuk. Oh, Zakaria boleh. Kita masuk sana, kita beli satu, kita sewa rumah buat tempat solat, dan kat situ kita buat bagi makan free hari-hari. Zakaria tu kita suruh duduk situ dengan isteri. Bila kita bagi makan untuk 200 orang, orang Afrika ni dapat makanan, dia menari-nari, nangis-nangis. Dia terima kasih tu setengah jam, makanan satu mangkuk nasi je. Tapi dia menari-nari, melompat-lompat, dapat nasi tu melompat-lompat. Suruh gembira, bukan dapat duit, dapat nasi, melompat-lompat dia. Kalau dapat air kok lagi dia suka. Orang Afrika minum kok, Coca-Cola. Kok Coca-Cola. Tahu apa jadi? Kita lepas sebulan, kita ambil anak-anak muda duduk kat situ. 70 orang anak muda tu masuk Islam. Sekarang dia orang belajar, semua sebelum subuh duduk tahiyat awal, pakai jubah putih, serban putih. Mereka macam ni hafal Quran. Setiap hari 70 orang, dah 70 orang Islam dan tak berhenti. Kata Zakaria, Ustaz, baru duduk kat sini 3 hari bagi makan, 70 orang masuk Islam. Bayangkan kalau abang-abang semua bagi satu kampung 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, berapa banyak kampung masuk Islam. Apa kita nak jawab pada Allah? Tahu tak apa dia? Tak payah ceramah panjang-panjang pun, tak payah pandai bahasa pun. Kita salam, kita peluk dia, cakap satu dua patah sama perkataan, mereka menangis masuk Islam. Malam-malam mereka menangis pada Allah. Mereka bukan orang tak cerdik, orang pandai-pandai. Budak-budak ni pandai-pandai, berilmu, cerdik, akal dia cerdik. Cuma nasib dia tak sama macam kita. Dia tak dapat mak ayah macam kita. Itu kita kena rasa sayang pada mereka. Kat Afrika tak berhenti masuk Islam. Kami ada satu masjid kat Colombia, duduk je, satu bas datang. Bas tu datang daripada tempat agama lain, ibadah agama lain. Satu bas. Dia duduk sekejap, kita bagi makan, separuh pada bas tu masuk Islam. Tapi tahu tak apa dia? Tak ada orang nak ajar. Sebab tu orang Islam sekarang kita bukan saja satu, kita pergi ke sana berdakwah. Satu lagi alim-alim, ustaz-ustaz, banyak yang telah berkorban. Dia tak kisah berapa gaji, berapa bayaran. Dia pergi sana duduk duduk isteri anak-anak, dia duduk mengajar agama dekat sana. Masa kami kat Brazil, kat Rio ni polis pun tak boleh masuk kampung-kampung tu. Tentera tak boleh masuk. Rio Janeiro. Selalu dengar ya, Rio Janeiro. Cerita Fast Furious. Tahu Fast Furious? Tak tengok sangat ya. Memang alim-alim semua ni ya. Tengah jalan, dia memang sini dengan depan tu pistol. Dia orang letak bom-bom kat atas tu. Dia orang pegang-pegang bom. Dia orang semua tak boleh masuk kampung-kampung tu. Tapi ada satu orang kenal, dia bawa kita masuk pergi jumpa. Abang tahu tak, kat Brazil, abang tak payah ceramah pun. Abang lalu je dekat Rio tu, dekat tepi pantai, pakai jubah macam Ustaz Dari Sulaiman pakai jubah kan. Kat Bali, macam tu je pakai. Jalannya tak payah ceramah. Semua orang kejar kita. Dia orang semua maafkan, dia orang tak berbaju. Tepi pantai memang orang-orang sana semua tak berbaju sangat, pakai sikit-sikit je. Beratus-ratus orang nampak kita, kita dah tak tengok dia dah, tak heran nak tengok. Sebab semua orang tak berbaju. Dia orang tengok kita pakai jubah. Nak ceramah luar negara senang je, pakai jubah. Cepat, pakai jubah ke pakai serban ke jalan. Dia tengok, dia kejar kita. Dia tanya kenapa ada janggut. Kami tengah jalan, polis kejar. Ingat kena tahan, rupa nak ambil gambar je sebab dia janggut panjang. Dia nak ambil gambar janggut je rupanya, kopiah. Dalam kawan saya yang pakai t-shirt, dia kena selongkar badan, kena macam tu. Yang pakai jubah dia tak check pun, tak pegang pun. Dekat Brazil. Jadi orang kat Amerika Selatan tak berhenti masuk Islam. Jadi abang-abang, adik-adik semua, seluruh dunia. Ini kan pula kat Malaysia, kat Indonesia ni yang luas. Orang semua dahaga nak kenal Allah. Tahu tak apa yang paling sedih? Tak ada orang jahat. Semua orang rindu nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam pergi mana pun, semua orang nak kenal Allah. Tak payah cakap apa-apa pun. Sebab tu kita jangan pernah benci siapa-siapa kat luar sana. Orang kata buruk tentang dia, kita tak payah tambah lagi. Zaman Facebook, Instagram, kita pergi jumpa dia, cakap Allah sayang dia, belanja dia, bawa dia pergi makan,
ikram dia, buat baik pada dia, puji dia, mesti dia menangis. Terutamanya kalau orang masjid peluk orang jahat kat luar, dia mesti menangis. Baru ni orang tanya macam mana dia orang boleh menangis kat Pekanbaru kan? Kenapa dia menangis? Tak ada ceramah, tak ada apa. Dia kena peluk je dia menangis. Bukan kena peluk dengan orang biasa. Orang biasa peluk dia tak rasa apa-apa. Yang peluk dia tu pakai jubah, yang peluk dia tu pakai kopiah, dia mesti menangis. Sebab selama ni dia ingat dia jahat, dia jauh pada Allah, dia tak guna, dia tak baik. Oh, rupa-rupanya Allah sayang dia. Dia kata orang alim ni sayang pada dia. Sebab tu saya, kawan-kawan saya yang degil-degil, jahat-jahat, turut-turut, saya bawa jumpa ziarah Habib dekat sana kan. Biasa para Habib dia memuliakan tetamu, pelukan, kasih sayang. Dia berbual setengah jam je. Tadi orang paling kasar, mulut tu paling tak tahan dengar kalau cakap. Duduk setengah jam, bangun bertukar dia. Duduk setengah jam dengan orang alim, bangun je, tiba-tiba jadi lembut dia. Bukan lembut macam tu, tapi dia jadi lembut. Tiba-tiba dia jadi lembut. Dia tak marah isteri baru setengah jam. Bayangkan kalau dia bagi masa lebih banyak bersama, berdakwah bersama orang alim 3 hari, lebih lama, bertahun-tahun, 4 bulan, berapa lama. Untuk tu kita kena niat untuk hidupkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah siapa niat untuk hidupkan agama ni, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Masya Allah, hari ini kita mendapat pencerahan yang luar biasa. Maka hendaklah apa yang kita dengar benar-benar kita masukkan ke dalam hati. Dan yang terpenting juga amal. Bukan hanya asyik bahwa hadir di tengah-tengah kita ustadz-ustadz yang sedang viral di media sosial. Bukan itu, tapi hidayah itu yang mahal. Hidayah itu yang mahal. Hari ini Allah berikan hidayah kepada kita. Maka mudah-mudahan kita semua terus diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya masih kita ingin senang mendengar apa-apa yang beliau sampaikan, tapi sebentar lagi waktu berbuka datang dan kita manfaatkan kesempatan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohonkan kepada Al-Habib Dr. Ahmad Al-Kaf untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah Jalla Jalaluh, yang mana barusan kita mendengarkan tausiah-tausiah, pengalaman-pengalaman yang sangat indah dan menunjukkan hati kita bahwa nikmat yang paling besar adalah ma'rifatullah. Kenal kita kepada Allah. Maka tadi kita petik salah satu di antara hikmahnya. Ini adalah tadi, kalau kita memanggil orang belum tentu orang itu mendengar. Kalaupun mendengar belum tentu menjawab. Kalaupun menjawab belum tentu bisa apa yang kehendak kita dijawab dan diberikan. Tapi satu-satunya yang pasti mendengar kita hanya Allah. Inilah kita hari ini, subhanallah, kumpul bersama Kiai Haji Ustaz Abdul Syukur dalam, dan juga para guru-guru kita yang mulia yang lainnya dalam acara haul, memperingati haul guru kita mulia Ad-Da'i ilallah Murabbi Al-Ustaz Muhammad Arifin Ilham, yang mana mudah-mudahan beliau dimuliakan di alam barzakhnya. Inilah athar daripada beliau, athar peninggalan daripada beliau. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti jejaknya beliau. Beliau tidak ada yang diajak kecuali adalah mendekatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kiai Haji Ustaz Abdul Syukur ini selalu yang didampingi. Saya ingat sedikit Ustaz, sebelum kita doa, subhanallah, beliau pernah satu saat bicara kepada saya, dan saya sudah pernah bicara sama beliau. Ingat terus, doakan Ustaz Abdul Syukur. Beliau dalam keadaan sakit, sudah sekian, sudah gulanya sekian dan seterusnya. Subhanallah, beliau segar. Tapi siapa dulu yang dipanggil? Beliau dipanggil. Allahu Akbar. Beliau diberi panjang umur, alhamdulillah bisa meneruskan. Saat ini kumpul kita di masjid yang mulia ini tidak ada lain adalah beliau selalu ke sana ke sini, kenalkan kepada Allah, mintalah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Ayo mari kita saat-saat terakhir kita menjelang buka, kita adakan tangan kita kepada Allah.
yang maha melihat kita, yang maha mendengar kita, yang maha bisa mengabulkan semua hajat kita. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim, kami minta kepadamu ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir dan yang menyaksikan ini ya Allah, mudah-mudahan kalau punya dosa diampuni semua dosanya ya Allah. Ya Allah, yang punya hajat di antara kami ya Allah, kami punya hajat banyak ya Allah, panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang makmur, dan mudah-mudahan yang terpenting istiqamah di jalanmu ya Allah, agar kami semuanya mudah-mudahan ketika nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Allah, la tukhayyib raja'ana, la tukhayyib raja'ana. Ya Allah, kami kumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, tidak ada harapan kecuali bimbinganmu ya Allah, arahanmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, agar kami semuanya bisa istiqamah di jalanmu ya Allah. Wabil khusus untuk negeri kami tercinta, khususnya Indonesia ya Allah, yang saat ini sedang gonjang-ganjing ya Allah, berikanlah istiqomah kepada para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, yang melenceng mudah-mudahan diluruskan ya Allah, yang belum dapat hidayah mudah-mudahan diberi hidayah ya Allah, keluarga kami ya Allah mudah-mudahan jadikan keluarga yang mendapatkan hidayah ya Allah. Jangan sampai istri kami ya Allah keluar dari relnya ya Allah, jadikanlah istri kami di dunia sampai nanti di akhirat luruskan hatinya ya Allah, jadikanlah istri yang salehah ya Allah, yang selalu mengingatkan kami kalau kami keluar dari jalannya ya Allah, dan kalau kami mengingatkannya mudah-mudahan menerima peringatan kami dengan sebaik-baiknya ya Allah. Wabil khusus anak-anak kami ya Allah, mudah-mudahan Engkau jaga menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang makin besar makin menyayangi ibu dan ayahnya ya Allah, makin besar makin menghormati ibu dan ayahnya ya Allah. Jangan sampai terpengaruh dengan aliran-aliran yang sesat, jangan sampai ya Allah terbawa dengan narkoba, jangan sampai terbawa dengan yang lain-lainnya yang tidak baik ya Allah, agar anak-anak kami mudah-mudahan Kau bimbing ya Allah, makin besar makin sayang kepada ibu dan ayahnya ya Allah. Ya Allah, mendapatkan ridha daripada ibu dan ayahnya ya Allah, agar anak-anak kami selamat di dunia sampai di akhirat ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin melawan kami ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin mengecewakan kami ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami ketika kami di dunia membahagiakan kami ya Allah, ketika kami sudah di liang kubur mudah-mudahan berita yang sampai dan doa-doa amal-amal baiknya ya Allah mengalir kepada kami ya Allah, sampai nanti di akhirat membanggakan kami dan menjadikan kebahagiaan baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ketika Rasulullah memanggil ummati ummati, mudah-mudahan kami yang terdepan ya Allah ya Rabb. Wabil khusus ya Allah, di akhir doa kami ya Allah, mudah-mudahan ibu dan ayah kami ya Allah, muliakan ibu dan ayah kami ya Allah. Kami bisa begini ini berkat ibu dan ayah kami ya Allah, berkat perjuangan ibu dan ayah kami ya Allah, berkat pengorbanan ibu dan ayah kami ya Allah, siang dan malam memikirkan kami ya Allah, mendidik kami ya Allah, membawa kami ya Allah, bekerja keras demi untuk kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Kau muliakan ibu dan ayah kami ya Allah, yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kelak ketika di akhir hayatnya ya Allah, ketika menghadapi goncangan sakaratil maut, mudah-mudahan tidak dipanggil kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kalau yang sudah wafat mudah-mudahan saat ini mendapatkan berita-berita kami sedang duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelisnya orang-orang salihin. Bahagiakanlah ibu dan ayah kami di sana ya Allah. Sampaikanlah berita kami sedang kumpul, sedang membesarkan-Mu ya Allah.
Bahagiakanlah ibu dan ayah kami di sana ya Allah, dan sampaikanlah doa-doa berita-berita kami yang membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah. Jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jannah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Ayah, bunda, ikhwah, as-saimin wa saimat yang dimuliakan oleh Allah. Kami juga kembali mengingatkan, insya Allah hari Selasa tanggal 19 April 17 Ramadan kita kembali bersama di Kompleks Pondok Pesantren Az-Zikra Gunung Sindur. Acara haul murabi kita ba'da asar sampai dengan selesai, dan insya Allah akan hadir bersama dengan kita Syekh Dr. Rahimuddin An-Nawawi Al-Bantani, juga insya Allah Wakil Gubernur Jawa Barat dan para masyayikh, para ulama yang lain. Dan inilah kecintaan kita kepada murabi kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Jazakumullah Ustadz Lukman, Ustadz Ebit. Baik, nanti berbuka puasanya silakan nikmati apa yang tersedia. Setelah itu kita salat maghrib berjamaah. Selepas maghrib kita bersama ke area belakang. Kita akan menikmati hidangan yang telah disiapkan, insya Allah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.